Rihonto untuk semuanya. Maaf, karena di sini koneksi saya benar-benar tidak stabil. Kita tunggu share screen dari Pak Johan dulu ya. Atau mungkin ada yang mau coba untuk melakukan deklinasi kembali sambil menunggu Pak Johan mempersiapkan bukunya. Kepada kalian Mita yang bisa, yang silakan raise hand untuk menyebutkan deklinasi yang sudah siap. Barangkali ada yang bisa sambil menunggu share screen untuk deklinasi. Apakah ada kalian Mita yang berkenan untuk mencoba? Silakan klik tanda raise hand. Deklinasi belum ada yang pada berani ya. Deklinasi memang termasuk salah satu hal yang perlu kemampuan untuk menghafal ya. Tapi sekarang juga nggak terlalu perlu khawatir karena di buku yang paling primer Pak Pranoto sudah membuatkan tabel-tabelnya ya. Sebenarnya bisa dibaca di sana. Tapi sebenarnya kalau bagi yang hafal itu pasti akan jauh lebih mudah pada saat membaca di kalimat, lebih cepat untuk mengetahui ini kasusnya apa gitu ya. Itu sudah ya. Halaman berapa ya Pak? 154 Pak mungkin. Untuk Bapak pakai yang bahasa Inggris ya. Dari bahasa Inggris pun tak apa-apa sih. Pelajaran 25 hari ini nomor 31. Ya, silahkan. Ada yang mau mencoba? Ya, nomor 31 Mita dipersilakan untuk raise hand. Apakah kita mempersilahkan 5 orang sekaligus, saya like? Boleh, boleh. Oke, sudah ada Pak Roni, Bu Popi, Pak Supriyanto. Apakah betul ya urutannya ya? Pak Roni, Bu Popi, Pak Supriyanto ya. Pak Roni, Bu Popi, Pak Supriyanto, Darmawira. Sudah ada 4. Oke. 1 orang lagi. Ya, 4 juga nggak apa-apa sih. 4, oke, baik. Sebentar saya catat tadi urutannya adalah Pak Roni 31, Bu Popi 32, Pak Supriyanto 33, Saudara Wira 34. Oke, Pak Roni dipersilakan Pak Roni nomor 31. Budasa datuyo wanditum mayang viharam gamimha. Budasa ini genetik tunggal, datuyo akusatif jamak, wanditum ini infinitif dari wandati, mayam ini orang pertama jamak, viharam ini akusatif, gamimha ini pasten dari gacati. Gacati artinya kami pergi wihara untuk menghormat relik-relik milik Buddha. Yang memeriksa siapa? Bu Popi ya? Ya, benar. Wandami saya Le. Ya, setuju itu Bu Popi. Ya, benar. Saya sama dengan Pak Roni. Oke. Mau diulang? Pak Roni berkenan untuk mengulang, Pak Roni? Oh ya, Budasa datuyo wanditum mayam viharang gamimha. Kami pergi wihara untuk menghormat relik-relik milik Buddha. Oke. Baik, sepertinya sudah jelas ya. Apakah selanjutnya kita berikan kesempatan nomor berikutnya ya saya lah ya. Kita selanjutnya nomor 32. Popi. Ya. Nomor 32 ya saya ya. 32 betul. 32 ya. Mayang itu artinya kami, itu orang ke-1 jamak. Kanyayo itu artinya para garis perawan. Berarti akusatif jamak. Dhammasalang itu ruang dhamma, itu juga akusatif tunggal.
sama Jitwa itu jeren setelah menyapu. Ilanjasu itu di atas tikar-tikar atau matras-matras itu datif jamak. Habis itu lokatif jamak. Nisiditwa itu jeren setelah duduk. Damang itu artinya dama akusatif tunggal. Suningha itu mendengar kala lampau orang ke satu jamak. Dari Sunati, artinya setelah menyapu ruang dhamma, para gadis perawan, Setelah menyapu ruang dhamma, pada garis perawan, para gadis perawan setelah menyapu ruang dhamma. Setelah duduk di atas tikar, mendengar dhamma ya. Ini kenapa saya belum isi ya? Saya bisa kelewat ya. Saya malah bikin pelajaran 30. Hebat dong, Bu Popi. Iya. Gimana ya? Setelah menyapu ruang dhamma, setelah duduk di atas tikar-tikar, ini aja deh ya. Kami para gadis perawan, berarti ini saya jadiin satu deh. Kami para gadis perawan setelah menyapu ruang dhamma, setelah duduk di atas tikar-tikar, mendengar dhamma. Benar nggak? saya langsung belum isi, langsung saya coba terjemahin langsung begitu. Benar nggak? Mantap dong, Bu Popi. Iya. Saya malah ngejar terus loh pelajaran yang lain. Saya pikir saya bikin terus yang pelajaran yang lain karena saya berencana setelah saya selesai belajar sama saya udah ngomong sama pak dosen saya yang di Cikarang. Saya pengen belajar bersama dengan anak-anak remaja. Jadi supaya anak-anak remaja di Cikarang itu pada bisa bahasa Pali. Jadi pengen berbagi. Jadi makanya saya kejar-kejar pelajaran. Ngajar ya? Hah? Bu Popi berniat ngajar ya? Ya, pengen seperti itu. Aduh, Bu Popi. Iya, makanya sering yang kira-kira pelajaran saya nggak bisa, saya tanya terus sama si Pak Wira ya. Pak Wira, jadi saya malah bikin pelajaran sampai 30. Kenapa ini kelewat ya? Kelupaan. Dengarnya. Terima kasih Bu Popi. Anumodami semua, anumodami saya sama teman-teman semua ya. Semoga tercapai, semoga cita-cita luhur saya tercapai. Sadu. Ya. Ini berarti saya ulang ya. Saya ulang ulang Bu Popi. Ya. Mayang itu artinya kami orang kesatuan. Kanyayo itu para garis perawan, itu juga subjek jamak. Dhamma salang itu ruang dhamma itu akusatif tunggal. Sama jiwa itu setelah menyapu jeren. Ilanjasu itu di atas tikar-tikar atau di atas matras-matras itu lokatif jamak. Nisiditwa itu setelah duduk itu jeren. Damang itu dhamma akusatif tunggal. Suningha itu mendengar dari masa lampau, orang ke satu jamak dari Sunati ya. Artinya kami para garis perawan setelah menyapu ruang dhamma, setelah duduk di atas tikar-tikar, mendengar dhamma. Benar nggak? Ya, Pak Bu Popi. Ya. Mungkin setelah itu satu kali aja ya mungkin ya. Oh ya gitu ya. Ya, jadi lalu. Oh ya, lalu duduk di atas tikar-tikar gitu ya. Iya, lebih enak ya didengar kayaknya. Ya. Sip. Iya. Makasih Pak Supri. Ulang bahasa Indonesianya aja, Bu. Hah? Tapi diulang lagi bahasa Indonesianya supaya lebih ya. bahasa Indonesianya. Oke. Kami para gadis perawan setelah menyapu ruang dhamma, lalu duduk di atas tikar-tikar mendengarkan dhamma. Sama. Ya. Oke. Mungkin selanjutnya ya Pak Supri nomor 33 Pak Supri. Ya.
Cuma ada pertanyaan saya lagi sebelumnya. Itu Iya. mayang kanyayo itu kan berarti dua subjek, kadang-kadang kalimat ada begitu ya, Pali ya. Jadi Iya. mayangnya juga subjek, si kanyayo juga subjek. Jadi kami para gadis gitu ya. Betul. Seperti bahasa Indonesia juga seperti gitu kan Pak. Misalkan kayak kita tanda tangan surat gitu kan. Saya yang bernama siapa ya kan menyetujui perjanjian ini gitu. Nah seperti itu mirip. Ya, ya saya Lai. Oke, terima kasih saya Lai. Wandami saya Lai. Ini saya coba ya. Nomor 33. Mayang locanehi rupani pasama, koma sotehi sadang sunama, koma jiwaya rasang tadiyama. Ini mayang ini subjek pertama jamak yang artinya kami. Rocanehi, ehi bisa instrumen atau ablatif, tapi di sini instrumen saya pakai yang ya, artinya dengan jamak ya, jadi dengan kedua mata. Rupani itu akusatif netral jamak, objek-objek artinya. Pasama ini dia kata kerja pertama jamak masa kini dari pasati yang artinya melihat. Sotehi itu sama, jadi instrumental jamak dengan telinga-telinga. Sadang itu suara, akusatif tunggal. Sunama itu kata kerja pertama jamak dari sunati, artinya mendengar. Jiwaya itu artinya itu instrumental jamak juga. Tunggal, di sini tunggal. Jadi dengan lidah. Ya itu 5 kasus, tapi ya ini feminim ya. 5 kasus di sini tunggal dengan lidah. Rasang itu akusatif tunggal, rasa. Sadiyama ini kami merasakan. Itu kata kerja pertama jamak masa kini dari sadiyati. Artinya kami merasakan. Terjemahannya, kami melihat objek-objek dengan kedua mata, koma, mendengar suara dengan kedua telinga, koma, merasakan rasa dengan lidah. Sadu. Hebat Pak Supri. Bagaimana? Baik sekali. Mungkin Pak Wira dengan Saudara Wira ada masukan lain? Sama saya juga demikian, cuman mungkin beda di penerjemahan rupani saja. Kalau saya bentuk-bentuk. Kalau objek kan biasanya kalau di Abhidhamma itu aramana. Iya, tapi ya mungkin ya objek kan biasanya bisa rupa, bisa suara, bisa rasa gitu. Bisa bentuk ya, objek itu bisa bentuk. Ya, kalau yang dilihat oleh mata lebih tepatnya bentuk, ya, rupa. Rupa, bentuk ya? Iya, rupa bisa ditemukan sebagai ya, bentuk. Kayaknya kalau pendapat saya seperti itu. Iya. Objek itu bisa yang lain ya, bisa suara ya? Iya, masih umum. Iya benar. Sepertinya iya. Ya benar kayaknya Pak Dharmawila. Jadi terjemahannya saya ulangi lagi ya. Ya silakan Pak, diulang lagi terjemahannya saja. Terjemahannya aja ya. Ya. Kami melihat bentuk-bentuk dengan kedua mata, koma, mendengar suara dengan kedua telinga, koma, merasakan rasa dengan lidah. Atau mencicipi ya, mencicipi juga boleh ya. Mencicipi.
Mencicipi rasa ya. Dari bahasa Inggris ada tulisannya ada we taste kan ya Bu ya, di Sadiyama dalam kurung we taste ya. Ya, di bahasa Indonesianya di itu yang bahasa Indonesia kami merasakan koma ya. We taste ya. Mencicipi ya boleh juga sih. Cicip. Ya, mungkin sih agak beda sedikit sih kalau pengertian saya. Mencicipi sepertinya ada sedikit memakan gitu ya, icip-icip gitu kan biasanya istilah orang Indonesia. Ya, jadi mungkin mengecap kali ya lebih kalau lidah, indera pengecap gitu kalau di Indonesia. Ya tapi ya silakan. Ini merasakan juga boleh, itu mungkin boleh. Ya baik, demikian seperti kalau menurut saya. 3-4 ya. Oh ya, selanjutnya dilanjutkan saja bagaimana dengan Wira ya? Iya. Iya. Baik, langsung lanjut ke nomor 34 jika tidak ada pertanyaan. Ya, Mandami, saya Lei. Nomor 34, saya baca bahasa palingnya dulu. Te atau ya, ahin dan tio, gawiyo, rajuhi, banditwa, ketang anesum. Te ini adalah kata ganti orang ketiga jamak sebagai subjek di sini. Artinya mereka. Atau ya ini feminim, jenisnya ada 5 kasus. Tapi di sini lebih tepatnya sebagai lokatif, jadi di hutan. Ahin dan tio ini adalah present participle. Cirinya antio anti ya, terus itu berhubungan dengan gawiyo ya karena sama-sama ada io-nya di belakangnya. Ini dari kata dasarnya ahin danti, jadi yang kalau diterjemahkan yang sedang berkeliaran. Lalu gawiyo ini sapi betina ya. Ya. Gawiyo ini sebagai objek nominatif jamak ya, diterjemahkan sebagai sapi betina ya. Lalu rajuhi ini adalah instrumental jamak ya, dari kata raju ya, artinya dengan tali-tali. Ini sebenarnya bisa ablatif, bisa instrumental, tapi lebih kalau di sini kasusnya instrumental saya pilihnya. Lalu banditwa ini adalah jeren dari kata bandati, artinya setelah mengikat. Ketang ini adalah sebagai ketam. Ini adalah nominatif, artinya sawah. Anesung ini adalah past participle, kata kerja lampau dari kata aneti untuk orang ketiga jamak. Jadi anesung artinya menuntun. Jadi kalau diterjemahkan, saya memilih dari jarannya dulu. Setelah mengikat dengan tali-tali sapi-sapi yang berkeliaran di hutan, sapi-sapi betina yang berkeliaran di hutan, mereka menuntun dan kurungnya ke sawah. Diulang, Saudara Wira, terjemahannya? Ya. Baik, jadi diterjemahkannya setelah mengikat sapi-sapi betina yang berkeliaran di hutan dengan tali-tali, mereka menuntun ke sawah. Apakah seperti itu. Pak Roni ada mau menambahkan? Sama ya. Oke, jika demikian, apa kita lanjut?
dengan Pak Roni, nomor 35. Varia, Viadina, Ilitasa, Patino, Hatang, Amasanti, Tang, Samasasesi. Varia ini nominatif tunggal, artinya seorang istri. Viadina, instrumen tunggal, artinya penyakit. Pilitasa ini past participle dari pileti. Patino ini genetik tunggal, artinya suami. Hatam ini akusatif, yang artinya tangan. Amak santi ini present participle dari amasati, yang sedang menyentuh. Tam ini diartikannya. Sama sasesi ini past tense dari sama saseti. Saya terjemahkan gini. Sambil menyentuh tangan suami yang telah disiksa oleh penyakit, seorang istri menenangkan. Saya pilih gini, seorang istri menghiburnya. Atau bisa sambil menyentuh tangan suami yang telah disiksa oleh penyakit, seorang istri menghiburnya. Bu Popi, apa ada? Sama sih, cuman saya sih istrinya yang duluan. Jadi saya jawabannya nggak tahu ya, bahasa Indonesia saya lebih bagus atau enggak. Jadi saya terjemahnya istri yang sedang menyentuh tangan suami yang ditekan oleh penyakit, terus menghibur. Iya, itu kayak kurang ya. Bagusan Pak Roni sih kayaknya. Comforted bukannya merasa nyaman ya? Hah? Yang apa? Comforted sama sasesi. Sama sasesi menghibur atau menenangkan, betul. Saya mengira kalau mengira bahasa Inggrisnya comforted merasa nyaman, bukan ya? Apa ada teman-teman lain, Pak Supri atau Wira, yang punya pendapat lain? Kalau saya lihat di kamus sih sama saseti, to console, to encourage, relieve, refresh. Encourage itu menyemangati ya. Tapi kalau pendapat saya pribadi sih mungkin kalau lebih ini menenangkan sih cukup tepat sih ya dibanding menghibur sih. Saya apa ya, kalau menghibur kan biasanya lebih ke sama nasa gitu, bukan UPK gitu. Kalau pendapat saya sih seperti itu, lebih tepatnya menenangkan. Ya, saya sih lebih cocok menenangkan gitu. Jadi bahasa Indonesia-nya apa lengkapnya, Wira? Menenangkan. Sorry, secara total seluruhnya kalimat. Oh, kalau diterjemahkannya ya? Iya. Kalau diterjemahkannya, sambil menyentuh tangan suami yang tersiksa oleh sakit, istri menenangkannya. Seorang istri menenangkan. Ya, saya seperti itu. Mungkin Pak Supri yang lain punya pendapat lain. Ya, seperti kayaknya saudara Wira ya di ini ya. Menenangkan di bukunya sih menenangkan, Bu Yuri ya. Di buku langsung diterjemahin tuh menenangkan dan koma. Oh, iya. Jadi bagaimana saya kita lanjut ya? Jadi secara logika aja sih, misalkan kalau kita pemilihan kata-kata, karena memang seperti apa
Bante Kemida kan juga mungkin sudah menerangkan ya, Buddha atau belum saya nggak tahu. Sebenarnya di kamus yang beredar sekarang saat ini, bahkan kamus yang saya nyatakan adalah kamus terbaik ya, yang saya pakai adalah PCED ya, itu adalah kamus terbaik yang menurut saya itu sebenarnya walaupun dalam versi bahasa Inggris itu kurang lengkap ya. Kalau hanya membaca sampai di palingnya, di mulanya, itu mungkin masih bisa gitu. Tapi kalau kita sudah masuk ke kata-kata, banyak kata-kata yang tidak tersedia di kamus dalam versi yang bahasa Inggris, apalagi yang bahasa Indonesia, gitu, ya kan? Nah, jadi untuk penerjemahan Tamasasesi, ya kita bisa membayangkan situasinya. Seandainya seorang istri mempunyai suami yang sedang sakit, gitu kan? Pada saat si istrinya menyentuh tangannya suami kan sebenarnya dia berusaha juga menenangkan gitu ya. Jadi memang pemilihan dari Samanera Medacito untuk menerjemahkan Tamasesi di sini menenangkan menurut saya sih sudah cukup tepat gitu. Tapi memang nanti kalau memang ada pada saat sudah lebih mahir ya, seperti Bante Kemida kan sudah sangat mahir menerjemahkan gitu ya. Nah, nanti mungkin Bante Kemida juga ada menemukan beberapa kata. Jadi memang satu kata itu bisa diterjemahkan bermacam-macam arti gitu. Ya, jangankan bahasa Pali, bahasa Inggris saja kan kadang kita bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya bisa banyak ya. Dan bahasa Pali pun seperti itu gitu. Jadi memang di sini kalau pemilihan kata dari Samanera Medacito sih sudah sangat baik ya, menenangkan di sini. Oke. Selanjutnya nomor 36. Tadi siapa ya tadi? Tadi Pak Romi ya? Sekarang Bu Popi. Ya, Bu Popi silakan 36, Bu. Ya. Gahapati itu artinya perumah tangga. Saya jadiin subjek tunggal. Atithina itu artinya dengan tamu, instrumental tunggal. Sading itu bersama, Salapanto itu yang sedang berbicara, itu present participle dari Salapati. Salaya itu di ruangan, saya jadiin lokatif dari kata sala. Nisino itu present participle dari Nisidati yang sedang duduk. Hoti itu masa kini ya, masa kini karena ini subjek tunggal, jadi keterangan kerja ketiga tunggal ya. Jadi artinya perumah tangga yang sedang berbicara bersama dengan tamu sedang duduk di ruangan. Kira-kira Pak Supri ya berarti ya? Gimana Pak? Ya, itu di Nishino Hoti, Bu Popi. Itu tadi participle atau apa ya? Nishino Hoti itu kalau saya sih di sini Nishino sendiri ya. Jadi Nishino itu saya present participle sendiri dari Nisidati. Tapi hotinya saya nggak terjemahin. Itu pas participle ya. Itu ya. Jadi Nishino Hoti itu harusnya gabungan sama Hoti ya. Iya, biasa digabung dia. Digabung jadi terjemahannya jadinya ya terjemahannya duduk. Memang sebenarnya dalam bahasa Inggris setelah duduk gitu loh. Telah duduk gitu loh. Itu bukan present participle, bukan ya? Bukan, present participle yang sedang duduk. Kalau past participle itu telah duduk gitu. Iya, iya. Tapi terjemahan di bahasa Indonesia nggak telah duduk gitu loh. Tapi duduk di ruangan. Terjemahan sih sama sih, Bu Popi. Jadi langsung duduk di ruangan gitu aja ya? Tamu perumah tangga yang sedang berbicara bersama dengan tamu duduk di ruangan gitu ya? Ya, duduk di ruangan. Kalau saya gitu sih. Ya. Mungkin ada pendapat. Mungkin Demita sama Pak Roni ya. Saya memang ini masih banyak kekurangan ya. Tapi niatnya itu maju terus. Iya, nggak apa, maju terus. Pengen berbagi, maksudnya biar lebih banyak orang bisa bahasa Pali, apalagi anak-anak remaja ya. Jadi maksudnya biar ajaran Buddha itu biar bisa bertahan lama. Aduh, ya. Mudah-mudahan
Popi, Bu Popi mohon diulangi bahasa Indonesianya saja Bu supaya teman-teman kita bisa ngikutin bahasa Indonesianya saja. Boleh. Perumah tangga yang sedang berbicara bersama dengan tamu duduk di ruangan. Salah ya Ibu, ruangan ya bukannya di aula ya? Ya, di aula juga boleh sih, di ruangan juga boleh. Artinya kayaknya dua ya. Gimana pendapat yang lain? Pak Roni, Pak Supri, Pak Wira? Waktu itu ada dua ya, kan sama aula ya, salah ya. Salaya itu berarti kan 5 kasus ya. Salaya itu feminim ya. Oh ya, kasus. Salah. Di sini lokatif tunggal. Ya, saya lokatif tunggal juga. Cuman maksudnya terjemahannya mau di ruangan apa di aula? Kalau di sini saya lihat buku sih di ruangan. Mungkin karena ini, maaf ya, kalau pendapat saya mungkin karena ini subjek dan objeknya tunggal-tunggal mungkin di ruangan kali ya. Kalau di aula mungkin kegedean. Ini maaf ini pendapat. Di ruangan untuk yang mungkin saya lagi. Bentar ya. Coba kalau diterjemahkannya sambil salapatantonya sambil berbicara ya. Jadi perumah tangga yang sambil ya, perumah tangga sambil berbicara bersama dengan tamu duduk di ruangan. Dibalik Bu, ya. Dibalik, duduk dulu baru sambil. Oh iya. Perumah tangga duduk di ruangan sambil berbicara bersama dengan tamu. Ya. Lebih bagus ya. Ulangi Bu. Teman-teman bisa nyatet? Ya. Iya. Saya ulang atau gimana? Bahasa Indonesianya Bu tadi yang terakhir setelah dikoreksi saya lagi. Ya. Perumah tangga duduk di ruangan sambil berbicara bersama dengan tamu. Oke. Kayaknya selanjutnya bisa Pak Supri nomor berikutnya apa? 37. 37. Muni sacang adigantua manusanang damang desetung pabatanha oruiha game wihare wasapi. Muni ini nominatif tunggal, subjek ketiga tunggal, seorang pertapa artinya. Sacang itu akusatif tunggal, artinya kebenaran. Adigantua itu jeren dari adigan hati, setelah memahami. Manusanang bisa datif, bisa genetif, jamak. Di sini saya pilih datif untuk manusia-manusia. Dangmang itu akusatif tunggal, artinya dhamma. Desetung itu infinitif dari deseti, yang artinya untuk membabarkan. Patabamha ini abratif tunggal, artinya dari gunung. Oruiha ini jeren dari oruhati, artinya setelah turun. Game ini lokatif tunggal di sini, artinya di desa. Wihare juga lokatif tunggal di wihara. Wasati ini kata kerja ketiga tunggal masa kini, artinya tinggal. Terjemahannya setelah turun dari gunung ya. Setelah turun dari gunung untuk membabarkan dhamma untuk para manusia
memahami kebenaran, seorang petapa tinggal di sebuah wihara di desa. Oh, agak ini. Mohon diulang, Pak. Sorry. Pak Supri. Bahasa Setelah Indonesia. Setelah turun dari gunung untuk membabarkan Dhamma untuk para manusia, memahami kebenaran, seorang petapa tinggal di sebuah wihara di desa. Iya, baik. Terima kasih Kira Pak Supri. Maaf, mungkin kalau pendapat saya sebaiknya karena urutannya digantung di Iya. depan, mungkin digantinya dulu. Iya, setelah memahami kebenaran ya. Iya, kalau saya sih seperti itu. Iya. Setelah memahami kebenaran, seorang pertapa turun dari gunung untuk membabarkan Dhamma untuk manusia, tinggal di sebuah wihara di desa. Itu ya. Coba Saudara Dharma gimana terjemahannya? Iya, kalau saya sih sama kurang lebih seperti itu. Jadi setelah memahami kebenaran dan atau lalu turun dari gunung untuk membabarkan Dhamma kepada para manusia, seorang pertapa tinggal di wihara di desa. Saya sama dengan Pak Wira sih. Ya. Pak Supri, itu Adi Ganhati memahami ya? Ya, itu Adi Gacati, harusnya Adi Gacati ya. Itu saya lihat banyak arti deh. Di sini saya memahami jadinya saya ambil. Bisa apa ya? Bisa waktu itu saya lihat memang ada. Kalau Pak Roni apa ya? Sudah di kamus melampaui. Melampaui ya? Kalau di kamus. Ya, waktu itu saya lihat kok aneh gitu. Jadi Adi Ganhati. Mungkin asalnya Adi Gacati, bukan Adi Ganhati. Surpass, possess, overpower. Ya iya waktu itu. Adi Gacati. Kalau saya lihat di PCED sih itu tadi understand atau attains atau obtains. Oh, berarti Ya. J dari Adi Gacati dong. Iya, bukan. Tapi kenapa keluar Gan ya? Adi Gacati betul. Kalau saya sama Pak Supri, saya Adi Ganhati. Oh. Ya waktu itu saya bingung kenapa dia N gitu loh. Adi Gacati kok jadi Adi Gantua jadi Adi Ganhati gitu. Tapi harusnya Adi Gacati ya. Jadi setelah memahami ya. Kalau melampaui juga bisa sebenarnya. Melampaui kebenaran. Melampaui setelah kalau untuk salah Buddha juga sudah melampaui kebenaran. Salah ya? Tapi kalau Ganhati itu jarannya jadi Ganhitwa ya atau Ganhia. Jarannya jadi. Iya, kalau Gantua itu jaran dari Gacati. Gacati ya. Adi Gacati. Sih di kamus sih lihat seperti itu. Adi Ganhati. Adi. Jadi bagaimana? Saya lah ini tentang tadi ya. Adi ya, itu harusnya dari Adi Gacati. Jadi
dia karena adi gacati itu kan akar katanya gam, ya kan? Berarti adi ditambah gam ditambah tua. Nah, pada saat M kan akhirannya M kan? M itu dihubungkan dengan tua, itu M-nya berubah menjadi N karena urutan dari kolom yang kan ada kan kakak gaganga, caca jajanya, tata dadana gitu kan. Nah, tata dadana yang tanpa titik itu kan T-nya itu akhirannya dengan N. Makanya kenapa M dari gam itu berubah menjadi N. Gitu. Jadi kenapa jadinya adi dan tua? Karena dari adi ga cati. Tapi kalau dari adi dan hati itu nggak bisa. Benar seperti yang Saudara Wira tadi bilang. Jadinya adi dan hitwa. Karena ada dia kalau ada moodnya ya. Ini sayangnya saya nggak bisa ini. Coba di buku mungkin lihat di buku di halaman berapa ya. Yang saya kasih akar kata dalam bahasa Pali. Kan ada kalau di buku aslinya kan akar katanya bahasa Indonesia. Tapi saya ada dikasih akar Pali. Ini halaman ke 233. ya, nah 233 benar. Nah, di sini kan ada adi gacati, ya, adi gacati ada tuh ya. Adi baris ketiga ya, adi ditambah gam artinya memahami. Sedangkan tadi kalau gan hati, kita lihat gan hati itu gan hati di halaman belakang. Gan hati akar katanya kan gah gitu ya. Nah, di sini seperti contohnya ugan hati, ya kan? Ugan hati kan akar katanya gah tuh, ya kan? Halaman 234. Halaman berikutnya baris ketiga juga. Nah, itu kalau mau adi dan hati, ya, tadi maksudnya karoni adi dan hati, itu nggak bisa karena dia akar katanya adalah gah. Makanya karena akar katanya gah, pada saat dia ditambahkan tua, itu ada penyisipan i, jadi gah tua. Memang agak susah ya untuk untuk memahami dari akar kata yang mirip-mirip ya. Itu dari apa? Kalau Bante Kinda sih bilangnya dari jam terbang ya, dari jam terbang itu akan bisa diketahui gitu. Ini kan namanya kita masih pemula ya, masih baru-baru. Jadi mungkin yang diingat adalah pada saat gah itu H itu cukup kuat gitu. H itu cukup kuat, makanya dia dipertahankan, disisipin dengan I, menjadi gahitwa untuk cerennya. Sedangkan kalau M itu sifatnya dia lemah, makanya dia bisa berubah menjadi N karena ngikutin dari T-nya, tuanya. Jadi tidak ada penyisipan I. Itu kalau secara penjelasan untuk yang pembentukan katanya seperti itu. Tapi memang ini pasti akan lebih bisa dipahami pada saat jam terbang sih, memang jam terbang. Oke, baik saya Lai. Jadi Pak Supri mohon diulang lagi bahasa Indonesia saja buat memastikan baik. Apakah ya. Ya. Jadi adi gantua itu ceren dari adi gacati ya. Di terjemahannya setelah memahami kebenaran, lalu turun dari gunung untuk membabarkan dhamma kepada manusia. Seorang petapa tinggal di sebuah wihara di desa. Oke, makasih Pak Supri. Selanjutnya Saudara Wira nomor 38. Baik, nomor 38. Rajuya Banhita Gawi Tata Ahinditung Asakonti Rukamule Tinang
kadati. Ranjuya ini bisa 5 kasus, tapi untuk di sini karena berhubungan dengan bandita dengan mengikat, jadi ini instrumental, itu dengan tali. Bandita ini adalah partisiple dari bandati, artinya telah diikat. Gawi ini adalah bisa nominatif, bisa akusatif, tapi bisa juga vokatif. Tapi kalau untuk di sini saya pakai sebagai nominatif, sebagai subjek tunggal ya, karena di kadatinya itu adalah untuk satu orang ya, untuk yang tunggal. Tata ini adalah mungkin diterjemah ini apa ya, partikel mungkin. Ini sih kalau kesana kemari sini sebenarnya keterangan ya, katanya ya, pokoknya itu nanti dia diterjemahkan sebagai kesana kemari ya. Jadi ahin gintung ini adalah infinitif dari ahin dati, artinya untuk berkeliaran. Lalu asa konti ini adalah present participle ya, ini karena i-nya adalah i panjang belakangnya, bukan i pendek. Jadi ini bukan present tense ya, jadi ini adalah present participle untuk yang gawi ya, sama-sama i-nya panjang. Asa konti artinya jadi yang tidak bisa. Rukha mule ini adalah lokatif, artinya di akar pohon. Tinang ini artinya adalah sebagai akusatif, artinya rumput. Kadati ini adalah kata kerja utamanya, kata kerja yang ketiga, tunggal, artinya mengunyah atau memakan untuk hewan. Jadi kalau diterjemahkan, sapi betina yang telah diikat dengan tali, yang tidak bisa untuk berkeliaran ke sana ke sini kemari, makan rumput di bawah akar pohon. Di bawah pohon maksudnya. Wira, mohon diulang karena terganggu dengan suara background. Ya, ini ya, jadi baik saya ulang saja. Bahasa Indonesianya saja. Ya. Jadi sapi betina yang telah diikat dengan tali, yang tidak bisa untuk berkeliaran ke sana kemari, makan rumput di bawah pohon. Seperti itu. Bagaimana dengan Pak Roni, pendapat Pak Roni? Ya, sama dengan Pak Wira, cuma saya enggak saya tidak pakai yang tidak bisa. Jadi yangnya saya cuma hilangkan di situ aja. Jadi sapi yang telah diikat dengan tali tidak dapat berkeliaran ke sana kemari, itu aja. Saya tidak pakai yang ini untuk merangkai kalimat. Selain itu sama. Oke. Apa ada pendapat lain, Bu Popi dan Pak Supri? Ya, sama. Sama sih. Yang saya tidak pakai juga. Cuma yang luka mulai itu saya di akar pohon ya. Sorry, kalau tadi Pak Wira, luka mulai artinya? Waktu terjemahkan satu-satu tadi saya terjemahkannya sebagai akar pohon, tapi waktu dirangkai sebagai kalimat tadi saya di bawah pohon. Iya, sebenarnya sih mulai itu ini ya, akar ya lebih tepatnya. Iya, akar sih. Ya, akar pohon. Oke. Baik, Wira, bisa diulang lagi, Bu Wira? Akan saya ulang. Ya, baca bagian saja. Seekor sapi betina yang telah diikat dengan tali, yang tidak bisa untuk berkeliaran ke sana kemari,
memakan rumput di akar pohon. Ya, Iya. gitu. Selanjutnya, Bentar ya, boleh. Jadi saya di sini mau nerangin kata yang tatha. Tatha itu adalah sebenarnya kata yang sama diulang 2 kali, ya. Tatha itu sendiri sebenarnya artinya adalah di sana gitu, di sana. Tapi untuk bahasa Pali, kalau ada yang kata pengulangan seperti itu, kita memang seperti ke sana ke sini gitu ya. Atau juga nanti mungkin kalau bahasa Indonesia misalkan apa ya, tiap-tiap orang gitu ya, mirip-mirip seperti itu. Padahal kan hanya setiap-tiap gitu ya. Jadi maksudnya satu persatu seperti itu. Jadi nanti juga misalkan kayak ekang-ekang gitu. Ekang kan artinya satu, ekang. Satu ya, ekang. Tapi kita tidak gunakan satu-satu gitu, tapi bisa kita misalkan tiap-tiap gitu. Jadi untuk pengulangan kata itu juga kita sesuaikan dengan enaknya di bahasa Pali seperti itu. Jadi kalau tadi kata-kata kita terjemahkan di sana itu kan nggak nyaman. Tapi lebih enak kita terjemahkan adalah ke sana ke sini seperti itu ya, atau di buku ke sana kemari seperti itu. Ya, nanti saya nggak tahu apakah di sini ada ketemu lagi mirip-mirip kata seperti itu. Oke, silakan lanjut. oke, lanjut. Selanjutnya Pak Roni, nomor 39, Pak Roni. Ya. Dewi Bupatina Sading Ratena Gacanti Anantaramake Kasake Pasi. Dewi ini nominatif tunggal, artinya bisa Dewi bisa ratu. Bupatina ini instrumen tunggal dengan raja. Sadim bersama Ratena instrumen tunggal juga dengan kereta. Gacanti ini present participle dari Gacanti yang sedang pergi. Anataramage ini kata keterangan dalam perjalanan. Kasante ini present participle dari Kasati yang sedang membajak. Kasake ini akusatif jamak para petani. Pasi ini pasten dari pasati, artinya melihat. Seorang ratu yang sedang pergi dengan kereta bersama dengan raja dalam perjalanan melihat para petani yang sedang membajak. Boleh diulang, Pak? Seorang ratu yang sedang pergi dengan kereta bersama dengan raja dalam perjalanan melihat para petani yang sedang membajak. Kalau saya beda sedikit Pak Roni. Ya, enggak apa-apa. Ya. Silakan. Ya. Kalau saya awalnya sih sama ya. Ratu yang sedang pergi dengan kendaraan. Kalau saya dengan kendaraan ya sama aja dengan kereta ya. Ratu yang sedang pergi dengan kereta bersama dengan raja melihat para petani yang sedang membajak di jalan. Kalau saya membajak di jalan. Oh. Iya, nggak tahu Pak Wira sama Pak Supri bagaimana pendapatnya? Di dalam perjalanan sih di sini. Saya di dalam perjalanan di belakang, tapi itu di dalam seorang ratu yang sedang pergi dengan kereta bersama dengan raja melihat para petani yang membajak di dalam perjalanan. Pak Roni lah bagus yang di dalam perjalanan di tengah gitu. Di dalam perjalanan. Oh saya lokatif tunggal ya. Jadi di dalam perjalanan saya tulis. Saya nggak pakai lokatif ini karena saya nggak tahu ini Anataramake ini saya cuma saya anggap ini kata keterangan gitu. Jadi saya nggak pakai saya cuma koma situ dalam perjalanan. Iya, saya karena ada ya maki, jadi iya, saya nggak. Jadi di dalam perjalanan. Iya. Kalau pendapat saya sih ini maaf ya pendapat saya sih ini tetap lokatif, cuman menunjukkannya waktu ya.
bukan tempat. Seperti yang kemarin kan Bante acara mungkin menyampaikan untuk waktu kan bisa lokatif, bisa instrumental, bisa nominatif gitu. Tapi ya supaya tidak rancu jadi tempat ya, seperti yang Pak Roni menurut saya sih baik sekali diterjemahkan dulu gitu, jadi nanti tidak rancu bahwa main bajaknya di jalanan gitu. Ya jadi apa dalam perjalanan melihat petani yang sedang membajak gitu. Seperti Pak Roni. Saya setuju. Iya. Oke, Pak Roni, kayaknya sebelum ke nomor berikutnya, tolong diulang sekali lagi supaya teman-teman bisa dengan yakin mencatatnya, Pak. Mungkin saya meminta pendapat saya tentang ini Anatara Mage. Kenapa Pak Roni? Maaf. Iya, ini Anatara Mage ini kasusnya sebenarnya apa saya lihat? Iya, kasusnya itu sebenarnya lokatif, Pak. Kalau untuk Lokatif, yang kasusnya lokatif, ya lokatif. Dan yang di antara mage itu ya si dewinya, bukan si kasakanya. Ya, kenapa bukan kasakanya? Dia beda kasus. Karena kalau kasake, ya di sini kan kasake-nya itu kan kasusnya adalah akusatif. Ya, akusatif. Kemudian kasante juga akusatif. Ya, tapi si antara mage itu kasusnya sudah lokatif. Jadi lokatif miliknya si Dewi. Jadi bukan miliknya si Kasaka. Ya, dan tadi penjelasan dari Saudara Wira kalau dianggap sebagai waktu, jadi sebenarnya gini. Jadi misalkan ada suatu jalan ya, ini katakanlah jalan dari kota A ke kota B. Nah, antara gare itu adalah ini, jalanan ini gitu. Antara dari kota A ke kota B. Jadi dia pada saat dia pergi dengan kereta, si Dewinya itu bersama Bupatinanya. Nah, di perjalanan dari titik satu dari kota A katakanlah ke kota B. Nah, di sepanjang perjalanan inilah gitu. Jadi mungkin bisa dibilang di sepanjang perjalanan seperti itu ya, mungkin. Coba kalau diterjemahkan di sepanjang perjalanan lebih enak nggak ya? Kalau di sepanjang perjalanan, Saudara Wira itu jadi intinya sebagai lokasi atau sebagai waktu ya? Di sepanjang perjalanan. Mm-hmm. Saya sih ya waktu misalnya lagi. Waktu ya. Iya. Ya juga sih, karena memang kan seperti benar yang Saudara Wira bilang, karena kan dari sisi lokatif itu memang kita terjemahkan sebagai lokasi, tapi memang bukan hanya sebagai lokasi, tapi juga sebagai keterangan waktu. Keterangan waktu, di mana keterangan waktunya itu adalah takluk di sini. Jadi keterangan waktu kan ada 3. Ada akusatif, ada instrumental, ada lokatif. Gitu. Nah, di sini karena kasusnya dia lokatif, dia bisa sebagai waktu seperti itu. Paham nggak ya Pak Roni? Iya, paham. Mungkin boleh tolong diterjemahkan sekali lagi? Ini antara maginya saya mau diterjemahkan di sepanjang perjalanan atau dalam perjalanan. Coba enaknya Pak Roni bagaimana? Biasanya kan Pak Roni penerjemahannya bagus nih. Kalau di sepanjang perjalanan, maksudnya kayaknya di kota A dan kota B, di sepanjang itu dia melihat, maksudnya berarti para petaninya itu di situ semua ya, sepanjang perjalanan itu. Kalau kalau dalam perjalanan mungkin ada satu momen, mungkin di misalnya jalan apa itu dia melihat gitu. Oh iya. Iya, berarti lebih tepat dalam perjalanan ya Pak ya. Kalau sepanjang perjalanan seolah-olah petaninya dari ujung A ke ujung B berhenti ya. Iya, berarti dalam perjalanan saja Pak. Seorang ratu yang sedang pergi dengan kereta bersama dengan raja dalam perjalanan
melihat para petani yang sedang makan. Baik, selanjutnya nomor 40 ya, Bu Popi. Ya. Saya nomor 40 ya. Ya, Bu. Ma tumhe aku salang karotha sace kareyatha sukan winditung na labisatha. Ma itu artinya jangan, imperatif. Kalau di sini sih saya jadiin janganlah ya. Tumhe itu artinya kalian, itu orang kedua jamak. Aku salang itu artinya kejahatan, akusatif tunggal. Karotha itu melakukan, itu kata kerja orang kedua jamak. Sace itu jika, itu partikel. Kareyatha itu optatif, itu melakukan, itu menjelaskan kata kerja orang kedua jamak. Sukang itu bahagia, akusatif tunggal. Winditung itu untuk merasakan, infinitif dari windati. Nah, itu partikel artinya tidak. Labisatha itu akan mendapat, itu masa depan. Jadi kata kerja orang kedua jamak masa depan. Artinya, janganlah kalian melakukan kejahatan. Jika melakukannya, tidak akan mendapat untuk merasakan kebahagiaan. Ya, Bu Popi, sama sih pada prinsipnya, cuma yang saya itu tidak akan memperoleh untuk merasakan kebahagiaan. Oh ya. Cuma perbuatan jahat ya, perbuatan tidak baik, ya perbuatan jahat jika melakukan. Oh, saya kaliannya masih di sini ya. Boleh sih. Jadi terjemahan saya, Bu Popi, janganlah kalian melakukan perbuatan jahat, jika melakukan, kalian tidak akan memperoleh untuk merasakan kebahagiaan. Saya di sini tambah kalian lagi gitu loh. Di itu nggak ada, tapi saya masukin lagi gitu. Memang sih lebih bagus ya masukin jika kalian ya. Iya. Janganlah kalian melakukan, jadi gimana? Janganlah kalian melakukan perbuatan jahat gitu ya. Ya. Jika melakukan, kalian tidak akan memperoleh untuk merasakan kebahagiaan. Mungkin pendapat yang Pak Roni, Saudara Wira. Gimana Pak? Ya mungkin kalau saya ya, yang labisatanya langsung tidak akan dapat. Nah, labisata ini mungkin supaya lebih enak, mungkin kalau saya sih menerjemahkannya sebagai tidak bisa untuk merasakan gitu. Jadi kalau tidak memperoleh untuk itu kan kurang enak gitu. Jadi tidak bisa kalau saya sih seperti itu. Pak Roni, gimana Pak Roni? Oh, saya ngerti maksudnya Pak Wira. Ya, jadi gini ya, boleh enggak ya? Kalian jangan melakukan perbuatan buruk. Jika melakukan, kalian tidak akan dapat untuk merasakan kebahagiaan. Kira-kira gitu Pak Wira? Iya. Tidak akan dapat untuk merasakan kebahagiaan. Ya. Tapi mungkin saya juga pendapat saya sih mungkin ingin menyambut mantannya. Bagus sekali Saudara Wira. Sadu. Ini sebenarnya ya, kalau saya lihat ya dengan kemampuan dari 4 yang menjawab ya, itu sebenarnya pelajaran 26 sampai pelajaran 30 itu kita bisa skip sih. Saya sangat yakin ya, ini benar-benar sudah pada hebat-hebat ya, karena dari pelajaran 26 nanti sampai ke 30 itu benar-benar hanya deklinasi yang biasa ya. Tapi tetap bersabar karena nanti sebenarnya 31 juga kan sudah mulai familiar ya, karena di buku di pelajaran-pelajaran sebelumnya pun sudah dilakukan beberapa kali diselipin untuk yang pelajaran 31 karena dari kata ganti.
Jadi Bu Popi, kalau Bu Popi memang sudah siap untuk mengajar, saya sangat bergembira sekali. Mudah-mudahan Ibu sukses untuk mengajar pada banyak orang ya Bu ya. Semoga banyak orang yang lebih bisa memahami Pali ya Bu ya. Karena nanti yang tersulit itu sebenarnya hanya pelajaran 32 gitu. Sebenarnya saya pingin bisa langsung loncat ke pelajaran 32 untuk membantu Bu Popi, tapi kita bersabar ya, karena saya nggak tahu apakah masih ada peserta-peserta lain yang masih tersendat. Karena bagi yang tersendat, jangan khawatir, karena sebenarnya pelajaran 26, 27, 28, 29, dan 30 itu tidak terlalu sulit. Ya, tetap berusaha. Bagi yang masih ketinggalan, jangan menyerah. Apa-apa, saya Le. Saya sebenarnya bahasa Inggris aja nggak bisa loh, saya Le. Wow, keren. Aduh, tapi sama kita Bu Popi. ya. Makanya waktu Banti acara bikin acara, saya nggak ngerti apa yang bilang. Makanya saya nggak pernah tampil. Saya nggak ngerti Banti acara bilang apa. Untung saya lihat dia makan. Bahasa Inggris saya jelek. Iya, tapi karena kita punya tekad ya, maksudnya nggak apa-apa, kita pokoknya pengen berbagi ke orang banyak ya, maksudnya supaya mereka bisa semua, dan saya yakin mereka pasti lebih hebat dari saya, karena kan mereka anak-anak, ada yang SMA, ada yang kuliah ya, pasti kan bahasa Inggrisnya pintar-pintar. Nah nanti kita bilangnya bukan mengajar ya, jadi maksudnya berbagi lah, kita belajar bersama. Miring ya Bu ya. Saya mau tanya juga Sele. Tadi kan Sele bilang sampai 30 mudah. Cuma ini di pelajaran 28 saya lihat seperti apa? Ada kasus seperti ini kayak guru ini jadi satu satar. Ya. Ini saya belum pernah Pak. Ini nggak ada ya. Maksudnya mudah ya. Maksudnya menurut saya ini kok dua gitu. Ya. Enggak, maksudnya saya nggak pernah ada apa yang gini kan. Kalau yang deklinasi yang lain kan ini seperti dua kata gitu. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Nanti kita pelan-pelan ya Pak ya. Saya nggak skip Pak, tenang. Saya nggak skip ya. Karena memang pasti dari beberapa soal-soal pasti ada beberapa hal yang menurut saya seperti tadi dan ketemu tata-tata gitu kan ya. Tata-tata itu sebenarnya juga nanti kalau pada masuk ke saya terangkan seperti tadi supaya lebih familiar nanti tata-tata gitu. Jadi memang Lili Da Silva itu memang orang hebat sih, mengatur buku ini, latih-latihnya bertahap demi bertahap. Gitu Pak Roni, jangan khawatir Pak. Iya, terima kasih. Iya. Saya mau tanya, maksudnya sebelum menutup, ini kan di 40 ada dua kasus ini, optatif dengan imperatif. Imperatif di sini kalau diterjemahkan kan sebuah perintah, ucapan syukur, doa, dan harapan. Iya. Kalau optatif itu, tapi kalau saya lihat di KBBI, optatif itu juga mengungkapkan sebuah harapan. Iya. Apa bedanya di sini optatif dengan imperatif kalau mengungkapkan sebuah harapan? Iya, sebenarnya mirip Pak. Jadi memang agak sedikit sulit untuk kita pisahkan ya, karena untuk optatif dan imperatif itu memang agak mirip-mirip. Cuman bedanya kalau imperatif itu yang Ea Eyung ya Pak ya? Iya. Sorry. Imperatif itu untuk. Ya. Imperatif itu untuk. Imperatif itu bisa ditambahkan dengan partikel ma. Ya, dengan partikel ma. Dia bisa menjadi suatu larangan seperti itu. Dan imperatif sendiri pun sebenarnya penerjemahannya banyak Pak. Bukan hanya harapan, tapi kita seperti kayak kita mengutuk orang, mengutuk ya, benar ya bahasa Indonesia mengutuk ya. Jadi kita berharap sesuatu hal yang kurang baik terhadap seseorang, itu juga tetap menggunakan imperatif. Jadi imperatif itu bukan hanya dipergunakan untuk harapan sesuatu hal yang baik, tapi juga untuk harapan sesuatu hal yang kurang baik ya. Seperti tadi mengutuk itu juga bisa dilakukan. Nah, perbedaan imperatif dan optatif adalah optatif tidak bisa dipergunakan untuk bersama dengan partikel ma. Ya, partikel ma itu hanya bisa dua. Imperatif dan past tense, kalimat masa lampau. Ya, jadi hanya dua, ma. Sedangkan kalau na itu yang lainnya gitu. Nah, pada saat optatif itu
kebanyakan ya Pak ya, kebanyakan itu disertai dengan partikel yang namanya jika, sace, yadi, ya seperti itu. Jadi suatu partikel yang ibaratnya pengandaian. Jadi dia lebih banyak sebagai pengandaian. Tapi juga bukan berhenti di situ. Kadang-kadang si optatif ini itu dia juga kita bisa terjemahkan sebagai kalimat masa depan. Jadi dia bisa mirip-mirip ke yang future tense, kalimat nanti gitu ya Pak ya. Jadi memang kita harus melihat konteksnya. Dan pada saat menerjemahkan dari bahasa Pali ke bahasa Indonesia, itu kita lebih, kalau seperti itu, kita harus bermain dengan logika. Jadi enaknya apa gitu? Seperti apa ini diterjemahkannya? Memang akhirnya bisa ada yang mirip-mirip seperti yang Pak Roni bilang tadi. Karena kan seperti saya bilang, bahasa itu adalah anicca gitu. Ada suatu rule, tapi tetap aja ada yang irregular. Ada sesuatu yang tidak mengikuti aturan. Ya, seperti itu Pak Roni. Memang jangan khawatir, Pak Roni selama ini terjemahannya sudah sangat bagus sekali, ya, sangat-sangat bagus sekali menurut saya. Pelan-pelan Pak Roni akan bisa merasakan sense-nya gitu. Jadi kalau bahasa, bagi saya, kita perlu mendapatkan rasanya. Dan saya rasa Pak Roni itu sudah mulai mendapatkan rasa-rasanya. Walaupun mungkin ya seperti tadi Pak Roni bilang, mungkin masih agak bingung untuk yang imperatif dan optatif gitu. Tapi yang pasti patokannya adalah imperatif itu dengan partikel ma. Optatif tidak bisa. Imperatif tidak diikuti dengan partikel-partikel yang pengandaian. Sace, yadi, dan lain-lain enggak. Optatif, ya. Optatif itu banyak yang menggunakan partikel-partikel pengandaian seperti sace, yadi. Itu. Cukup nggak ya Pak Roni? Cukup. Tapi saya mau tanya satu lagi. Kalau misalnya dia tidak ada partikel, tapi dia kasusnya optatif, itu diterjemahkan apa ya? Maksudnya gitu, saya lupa di soal nomor berapa itu. Nantilah saya ingat kayaknya ada. Itu bisa sebagai future, Pak. Bisa kalimat nanti. Kalimat yang akan datang. Bisa. Ya, terima kasih saya. Sama-sama, Pak Roni. Saya naik? Iya, Pak. Maaf, saya naik. Di sini nomor 40 itu berarti ada 3 kasus ya? Iya, benar. Yang pertama, karota apa, Pak? Karota ya masa kini. Imperatif. Imperatif. Karena ada ma. Ada ma. Oh, ada ma pasti imperatif ya. Justru tadi ya bingung kenapa ma di sini masa imperatif. Jadi sudah itu yang kedua jadinya optatif. Iya. Jadi yang ketiga labisata. Ini apa? Akan datang, isa. Jadi ada 3 imperatif, optatif, sama akan datang ya. Iya. Tapi ya di dalam satu kalimat itu ya imperatif gitu ya. Dia koma akhirnya ya 2 kalimat 3 kalimat beda gitu, boleh ya? Boleh. Nah, ini salah satunya lagi Pak Roni. Kalau untuk yang optatif biasanya dia tidak sendiri. Ya, jadi kalau yang Ea, Eyung ya, itu biasanya tidak sendiri. Dia jadi apa ya? Dia ada, jadi kan pengandaian. Jika baik, maka baik gitu. Jadi dia kebanyakan ada dua kalimat yang sebenarnya disatukan. Itu salah satu cirinya dari optatif. Kalau imperatif dia bisa sendiri gitu. Dia kalau ini kalimat ini kita penggal cuma satu, ma tumhe aku salangkarotha, selesai. Itu bisa satu kalimat. Saya bisa yang itu tadi optatif
bisa untuk 163 saya lihat bukunya. 163. 163 ya. Nomor 14. Maksudnya contohnya saya ini nggak ada partikel di sini. 163 nomor 14. Oke. Nah, iya. Nah, di sini dia bisa juga seperti diterjemahkannya bisa gitu. Dapat. Jadi lebih sense-nya itu Kalau lebih diterjemahkan semoga nggak bisa ya. enggak bisa, Pak. Jangan semoga. Jangan semoga karena bukan imperatif. Ini ya. Terjemahannya gitu. Enggak, saya ini ya saya mau tanya karena apa? Saya lihat pengertian optatif di kamus Indonesia ini dia dia mengungkapkan bahwa optatif itu kalimat yang menyatakan harapan atau keinginan di KBBI. Oke. Jadi saya pikir beda ya optatif yang di buku ini dengan yang di KBBI beda ya. Karena saya ketini optatif dia kata-kata yang atau kalimat yang ada menyatakan hubungan harapan atau keinginan. Optatif gitu ya? Optatif atau imperatif, Pak? Optatif. Optatif. Ini di KBBI ini saya ketik ini optatif keluar terjemahannya gitu. Kalimat yang menyatakan harapan atau keinginan seperti kiranya atau semoga. Oh, oke. Pak Roni abaikan dulu aja terjemahan dari KBBI ya, jangan pusing dengan yang KBBI. Pak Roni cerna yang tadi saya jelaskan. Jadi dua-duanya sebenarnya imperatif dan optatif itu bisa bermakna sebagai harapan. Ya, tuh, jangan pusing dulu. Tapi seperti apa? Tadi Pak Roni bilang semoga. Semoga itu tidak bisa kita pakai untuk optatif. Tidak bisa. Karena semoga itu sebenarnya adalah suatu harapan yang baik gitu ya, harapan yang baik. Nah, itu di dalam bahasa Pali itu menggunakannya adalah imperatif. Jadi memang pada akhirnya sih bisa jadi kayak semoga juga ya. Misalkan kayak ini ya. Tadi gimana? Seandainya gitu ya, seandainya kamu melakukan ya kan? Kan tadi kan di nomor 40 ya, Pak ya. Kalian jangan melakukan perbuatan yang jahat gitu ya. Seandainya kalian melakukan, ya kan, kalian tidak akan bisa untuk merasa bahagia gitu kan. Nah, jadi kalau si optatif itu tidak bisa satu, tapi tadi Pak Roni bilang yang di sini satu apa dua coba. Nah, matanyu sapuriso diga cak suka. Pak Roni terjemahinnya gimana ya? Semoga bisa. Tidak tahu benar tidak saya terjemahkan semoga orang-orang baik yang tahu batasan menjadi orang-orang yang berumur panjang dan berbahagia. Tapi tidak tahu, mungkin salah terjemahan saya rubah nanti. Oke, coba ganti semoganya diganti bisa Pak. Berarti orang-orang baik yang tahu batasan bisa menjadi orang-orang yang berumur panjang dan berbahagia. Iya. Pak Roni bisa membedakan sense-nya bisa dan semoga. Itu masih semoga itu masih sebagai harapan-harapan yang belum tentu gitu. Kalau bisa itu kan lebih cenderung kemungkinan bisanya ada gitu ya. Bisa merasakan perbedaannya, Pak? Ya. Halo? Ya, bisa saya. Seperti itu, Pak. Mohon maaf ya buat yang lain kita loncat sedikit ya. Ya, saya mau maaf ini bertanya. Nggak apa-apa. Tapi memang bagus pertanyaan Pak Roni. Karena di sini saya juga jadi ngerti. Karena setahu saya Eya Iyung itu biasanya nyatu dengan dua kalimat, tapi di sini satu ya. Nah ini bagus. Iya.
Selama ini sih saya ea eyung itu biasanya dapatnya 2 gabungan. Ini ternyata 1. Tapi jangan sebaiknya jangan diterjemahkan semoga tapi bisa gitu ya, Pak. Dia lebih cenderung ke kalimat masa kalimat nanti gitu, kalimat akan datang, future tense. Mungkin kalau ya Pak Wira. Kalau yang maaf sekali. Kalau yang nomor 14 tadi kalau baweyungnya itu diterjemahkan sebagai mungkin bagaimana? Boleh. Kan optatif itu kan kemungkinan. Iya. Kemungkinan. Jadi maksud saya supaya Pak Roni nggak pusing antara optatif imperatif. Imperatif itu masih seakan-akan ya. Tapi seandainya juga susah sih ya. Seandainya juga belum tentu juga ya. Tapi gimana Pak Roni? Tadi aja terjemahan Pak Roni yang semoga, terus diganti bisa, sama tadi Pak Wira itu mungkin ya, itu coba dirasakan bedanya. Jadi untuk optatif itu bisa diterjemahkan bisa mungkin boleh, tapi jangan semoga. Kalau yang imperatif pakai semoga boleh. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut ke pelajaran 26 ya. Di sini nomor 40 itu berarti nggak usah diulang ya? 40 kayaknya udah jelas ya tadi ya? Ya. Ya, Bu Popi mau ngulang sekali lagi juga boleh, Bu. Silakan. Maksudnya biar yang catat nggak tahu gimana. Ya, ya. Teman-teman yang nggak maju nggak. Ya. Ya, saya mungkin terjemahannya memang sih saya lihat ini ada 3 kasus ya. Jadi terjemahannya itu kalian-kaliannya itu ada 3 gitu ya. Jadi janganlah kalian melakukan kejahatan. Itu kan koma. Jika kalian melakukannya, itu koma lagi. Tidak akan dapat untuk merasakan kebahagiaan. Gitu ya. Jadi udah dipecah-pecah jadi 3 kalimat gitu. Ya. Ya, kita lanjut ya. Di pelajaran 26, saya hanya mau menekankan bahwa untuk akhiran ino, ya, itu ada berapa kasus tuh? Ada 5 kasus. Ya. Sebelum-sebelumnya kan pakino ya yang akhiran ino kan hanya 2 kasus ya. 2 kasus untuk yang datif genetif, tapi untuk maskulin berakhiran i yang untuk nominatif, vokatif, akusatif itu juga berakhirannya dengan ino ya. Itu saja yang saya mau tekankan di pelajaran 26. Oke, kita lanjut yuk. Ada yang mau nambah orang atau kita lanjut tetap orang sini aja ya? Mungkin kita persilakan dulu saya apakah ada lagi yang mau ikut ini? Ada Eli. Eli sudah raise hand. Oke, apakah ada lagi? Sementara belum ya, saya lihat nanti mungkin setelah ada tambahan kita lanjutkan menjadi orang yang ke-6. Jadi mungkin yang pertama di latihan 26 ini dengan Yulia. Ya. Bu Indri. Ibu Indri. Oh, Ibu Indrati. Bu Indrati. Jadi ada 6 orang. Jadi urutannya sekarang ini adalah bentar, saya catat dulu ya. Eli duluan ya. Eli, Bu Elianti, Ibu Indrati, kemudian tadi siapa tadi urutannya tadi? Tadi urutannya siapa aja ya? Oh, oke. Tadi urutannya berarti yang pertama sekarang nanti Eli, kemudian Bu Indrati, kemudian tadi Pak Supri, Wira, Karoni, dan Bu Popi, begitu ya? Oke. Nomor Wandani saya nomor 1. Paki, Gayanto, Sakayan, Nisidati. Paki di sini saya jadiin dia subjek tunggal karena kata kerjanya Nisidati. Gayanto di sini present participle dari Gayati, artinya bernyanyi. Sakayan di sini lokatif tunggal. Nisidati present tense
orang ketiga tunggal. Nisidati duduk artinya. Jadi seekor burung yang sedang bernyanyi, saya ganti berkicau, duduk di sebuah cabang. Boleh nggak saya? Boleh. Nggak tahu. Tanya Bu Indrati. Ya, Gimana? kurang lebih sama sih, saya burung yang sedang bernyanyi duduk atau berdiri di dahan. Jangan berdiri toh Bu. Nisidati Duduk. Bertengger ya. bertengger boleh ya. Kalau burung kan bertengger ya. Oke. Nggak boleh nggak? Coba Eliantis mohon diulang lagi supaya teman-teman mencatatnya. Sorry Bu Popi mau ngomong apa tadi? Ya, kalau hinggap boleh nggak hinggap? Hinggap ya. Kayaknya serangga hinggap nggak sih? Hinggap boleh kali ya? Boleh nggak ya hinggap? Boleh, hah? Boleh Udah. aja sih. Hinggap kurang tepat rasanya ya. Ya saya juga hinggap gitu. Tengger atau duduk kalau Tengger ya. Kalau hinggap seakan-akan cuma sebentar gitu ya. iya, perasaannya sebentar doang. Hinggap. Bertengger kali ya. Oke. Saya ulang. Seekor burung yang sedang berkicau bertengger di sebuah dahan. Oke. Selanjutnya Bu Popi, nomor 2, Bu. Indrati. Bu siapa tadi? Indrati. Bu Popi, Bu Indrati. Oke, Wandami saya lagi. Nomor 2 ya. Gaving Rajuya Muncamana Ama Kete Tita Hoti. Gaving itu akusatif tunggal, Rajuya itu ablatif tunggal, terus Muncamana itu present participle, Ama itu nominatif tunggal, Kete itu vokatif tunggal, Tita Hoti itu past participle, present participle. Kita itu, saya ketinggalan apa ini ya. Past participle ya, Hoti itu present participle menjadi past participle, yang Hoti itu present participle. Past tense, kalau Hoti itu past tense. Jadi ibu yang sedang melepaskan sapi betina dari tali di sawah berdiri. Diulang Bu Indrati. Terjemahannya ya. Ya, terjemahannya. Ibu yang sedang melepaskan sapi betina dari tali di sawah berdiri. Maaf Bu, itu ya tita itu memang past participle ya, dari titati ya. Oti itu sepertinya kata kerja ketiga tunggal masa kini ya. Past tense. Past tense. Present Present tense ya sini. Iya, present tense. Tita itu past participle ya. Iya, kalau tita itu past participle. Kalau hoti dari ini ya. Ini masa kini. Iya, hoti. Dia Oh enggak, dia ini past tense, past ini kan, past tense yang orang ketiga tunggal. past tense ya. Dari ama kan dia. Jadi ibu itu yang berdiri. Biasa tita, biasa past participle. Oh ya bisa present tense yang ini ya, present tense yang tunggal ya, jadi hoti ya. Ya, ketiga tunggal, orang ketiga tunggal. Ya, ketiga tunggal yang past tense juga bisa ya hoti ya. Jadi ini dia sebenarnya present tense ini, hoti ini masa kini, dia tambah past participle di sini. Jadi kan jadi pasif ya, berdiri. Artinya gitu. Bukan pasif, artinya telah gitu loh. Sebenarnya, tapi di Indonesia nggak diterjemahin. Telah berdiri. Ya, menjadi berdiri gitu kan?
Ya, yang telah berdiri gitu. Kejadiannya gitu gitu. Jadi maksudnya kan dia berdiri gitu kan. Habis dia ini kan dia berdiri setelah ya dia gabung sama hoti. Posisinya berdiri ya. Iya, berdiri, yang telah berdiri gitu. Tapi ya gak terjemahin yang telah, tapi waktu terjemahannya Bu ya, saya sih ladangnya gini, seorang ibu yang sedang melepaskan seekor sapi betina dari tali, berdiri di ladang ya. Karena di sini kan sapi biasa di ladang ya. Ya di ladang atau di sawah nggak apa-apa ya, Ya boleh. Berdiri di sawah atau ladang. Karena ini kita sekarang sudah ada 6 orang, apakah ada yang berbeda dengan jawaban Bu Indrati dan Pak Supriyan? Yang bisa juga berdiri di ladang, di sawah ya. Pak Supri, kalau mau ditambah itu yang telah juga bisa. Masukkan saja. Jadi telah berdiri di sawah. Ya, ibu yang telah berdiri di sawah sedang melepaskan sapi dari tali. Nah, saya sama seperti Pak Roni. Ya, bisa sih, lebih tepat gitu ya. Telah berdiri, ibu telah berdiri. Iya, jadi pas partisiplenya kelihatan di sini. Nah, kalau enggak dia kayak terpisah, jadi nggak jelas berdirinya siapa yang berdiri ya, sapinya atau ibu. Bukan, tapi kemarin maksudnya kalau setelah itu kalau di Pali itu lebih banyak itu di tapi nggak bisa Jeren ya. Tapi nggak bisa ya, soalnya ibu dia yang sedang melepaskan sapi, dia udah nggak ada kata kerjanya kalau kita tulis dia ibu yang telah berdiri. Jadi di bahasa Pali itu Jeren yang artinya diterjemahin setelah berdiri gitu. Tapi kalau di ini pas participle biasa nggak diterjemahin nggak diterjemahin ya. Jadi dia sekarang yang berdirinya itu sendiri kan kata kerja dari ibu ini, sedangkan yang sedang melepaskan sapi betina itu dia menjelaskan ibu ini lagi ngapain gitu loh. Terus maksudnya ibunya ini ibu yang mana? Ini ibu yang sedang melepaskan sapi betina dari tali. Dianya berdiri gitu loh. Ya, ini dua dia melakukan dua kerja ini. Tapi kalau saya bilang kalau ada Rajuna Munca mana itu menerangkan amanya gitu. Jadi amanya itu ama ini sedang yang maksudnya ini loh ibu yang ini gitu loh. Ibu yang sedang melepaskan tali melepaskan melepaskan sapi betina dari talinya itu. Jadi dia menunjukkan si ibu ini. Jadi kata yang dasarnya itu ibunya itu berdiri di sawah. Tapi ibu yang mana? Ibu yang sedang melepaskan sapi itu. Ya, makanya kan ibu ini melakukan dua pekerjaan. Ya. Tapi penekanannya beda ya, bukan dia kalau saya sih taunya biasanya kalau ibu yang sedang ngapain berdiri. Jadi sebenarnya kata pokoknya itu ibu ini berdiri, tapi ibu yang mana? Ibu yang sedang melepaskan sapi betina dari talinya itu. Jadi sih saya terjemahkan ibu yang sedang melepaskan sapi betina dari tali itu menjelaskan ibunya gitu loh, satu ibu ini, terus dianya tuh berdiri di sawah gitu. Iya, ini pas partisiple kan pekerjaan yang sudah lewat kan, tidak apa-apa aja gitu. Kalau ibu mau juga bisa, ibu yang telah berdiri di sawah sambil melepaskan sapi dari tali juga saya rasa bagus juga sih begitu. Kalau mau dipakai sambil bisa sih. Kalau saya biasanya lebih ibu ini yang sedang melakukan pekerjaan. Iya, mau pakai sedang di sini juga bisa. Ibu yang telah berdiri di sawah sedang melepaskan sapi dari tali. Jadi memang dua pekerjaan di sini. Gimana nih? Jadi kita keputusannya kali terjemahannya gimana ya? Boleh. Semuanya boleh. Jadi yang penting di sini adalah paham bahwa manca mana itu adalah present participle saat ini, sedangkan tita hoti adalah past participle masa lampau,
Nah, biasanya kita itu kan partisipal masa lampaunya itu sebagai pasif. Jadi hoti dia jadinya aktif, ya kan? Kalau hotinya mau diterjemahkan pun akhirnya juga bisa. Jadi misalkan gini, ibu yang melepaskan sapi dari tali gitu adalah yang berdiri di sawah gitu. Itu juga boleh. Atau kalau mau simpelnya adalah ibu yang berdiri di sawah adalah ibu yang melepaskan sapi di tali. Itu juga boleh. Banyak cara. Jadi tergantung masing-masing enaknya seperti apa gitu. Nah, biasanya juga pada saat kalau penerjemahan di dalam paragraf, kita harus mengacu ke kalimat-kalimat sebelumnya supaya lebih mengalir ya. Jadi terjemahannya mau seperti apa, yang penting maknanya dapat. Masing-masing orang punya kebebasan untuk menerjemahkan, tidak masalah. Jadi saya ulang ya. Boleh. Ibu yang sedang melepaskan sapi betina dari tali adalah yang berdiri di sawah. Boleh, itu juga boleh. Atau kemungkinan lainnya, coba Bu Indra. Yang tadi ibu yang sedang tadi gimana? Ibu yang berdiri di sawah adalah ibu yang telah berdiri di sawah ya. Ya, tadi kan Pak Supriyanto adalah yang sedang melepaskan sapi betina dari tali. Boleh. Seperti yang tadi, kalau yang dari awal-awal juga kalau saya nggak pisahkan hokinya, ya hanya adalah apa tadi? Ibu yang membebaskan sapi dari tali, gimana ya tadi ya Pak Supriyanto tadi juga perkembangan Pak Supriyanto itu bagus banget kok. Pak Supriyanto boleh kalau bilang? Tadi sama itu seorang ibu yang sedang melepaskan seekor sapi betina dari tali, berdiri di sawah. Iya, itu juga boleh. Itu juga boleh. Terjemahan Pak Roni juga tadi bagus. Tolong diulang Pak Roni. Ya. Pak Roni terjemahan yang berdiri. Ya. Seorang ibu yang telah berdiri di sawah sedang melepaskan sapi dari tali. Halo? Halo? Kedengaran ya? Halo? Romi, boleh tolong ulang, Pak? Seorang ibu yang telah berdiri di sawah sedang pasti dari tali. Ya, seperti itu. Halo, juga kedengaran? Kedengaran, tapi agak putus-putus, Pak. Entah hari ini kenapa koneksi saya kurang. Tapi dari kami kedengaran jelas, saya Pak Roni, suaranya sudah jelas. Maaf, ini saya lihat di partisipan yang Bapak Umar ini sebenarnya ini mic-nya on, jadi sebenarnya ada volume naik turun di situ. Siapa Pak Dharmawira? Sorry. Tadi ada Bapak Umar yang mic-nya on, jadi itu ada suara background. Tapi sudah di off. Ya. Okay. Jadi lanjut ya, mungkin saya ya, kita lanjutkan nomor 3 dengan Supriyanto. Ya, nomor 3. Kanyayo Sabayang Nacantiyo Gayinsu. Kanyayo ini subjek ketiga jamak, artinya para gadis. Sabayang itu lokatif tunggal, artinya di aula. Nacantiyo itu present participle dari nacati yang sedang menari. Gayingsu itu
kata kerja ketiga jamak masa lalu dari gayati, artinya bernyanyi. Terjemahnya, para gadis bernyanyi dan menari di aula. Sedang bernyanyi dan menari. Ya, baik. Ya, saya ya. Ya, Wira, silakan. Ya, baik. Ya, sama Pak, seperti itu saya juga. Kalau saya sambil aja sih pakainya, ya tapi sama. Bernyanyi Ya. dan sambil menari. Enggak pakai dan. Ya, jadi kalau saya para gadis bernyanyi sambil menari di aula. Ya, sambil ya. Ya, tapi ya pakai dan juga masih boleh. Ya, karena dia Nacantio itu present participle ya. Iya. Jadi lebih bagus sambil ya. Karena Nacantio. Jadi terjemahannya, ulangi lagi ya. Ini udah oke ya. Ya, para gadis bernyanyi sambil menari di aula. Jika tidak ada pendapat lain, ya. Sabayang itu apa? Enggak, Pak Supri, sabayang. Sabayang di aula itu, ya? Di aula, lokatif tunggal. Itu yang itu Sabah. Sabah itu apa? Saya terjemahkan di perkumpulan. Ya, di sini boleh arti perkumpulan, boleh arti aula, tapi di sini lebih cocok aula ya. Aula ya, oke. Maksud Prianto kalau di perkumpulan kan juga boleh, mereka pas lagi ngumpul-ngumpul gitu loh, maksudnya ada orang rame-rame lagi ngumpul, mereka tuh di satu perkumpulan gitu. Di perkumpulan. Boleh sih ya, jadi dua-duanya boleh lah. Ya. Jadi sebenarnya benarnya itu sebenarnya menurut saya itu artinya itu aula atau perkumpulan ya saya. Soalnya kan kalau perkumpulan kan arti dari suatu kondisi adalah orang lagi ngumpul-ngumpul kan, jadi ada rame-rame gitu istilahnya kan. Kalau di aula kan lebih ditekankan ruangan gitu lah. Iya, jadi dia terjemahan kan Sabah itu boleh assembly, boleh hall, boleh mention gitu. Jadi boleh perkumpulan, boleh aula. Lebih artinya di aula ya daripada ini. Kalau kita mungkin yang bahasa Indonesia dikasih terjemahannya katanya perkumpulan. Maaf ya, ini pendapat saya mungkin karena mungkin saya juga sedang off. Ya. Kalau pendapat saya sih tergantung kalimat yang lainnya sih, kalimat setelah atau sebelumnya gitu. Jadi kalau kita untuk yang satu kata yang punya dua arti, ya kadang ya dan dua-duanya bisa cocok ya paling ya kita ya tergantung pada kalimat sebelum atau sesudahnya aja nanti kalau di paragraf gitu. Kalau cuma satu kalimat ya kita nggak bisa tentuin baik apa benar salahnya gitu. Ya, sebenarnya masuk-masuk aja sih itu. Ya betul Pak Wira. Ya. Jadi boleh ya. Ya saya kelihatannya off ya. Kayaknya baik. Jadi mungkin dua-duanya bisa dipakai juga. Ya. Selanjutnya nomor 4 ya dengan Wira. Ya baik. Nomor 4. Sethi Mahantang Danang Wisajetwa Samanang Wiharang Karapesi. Sethi ini adalah nominatif tunggal, artinya seorang hartawan. Mahantang ini adalah akusatif, dan di sini berfungsi sebagai kata sifat, artinya banyak. Danang ini adalah akusatif sebagai dari dana ya, artinya jadi kekayaan. Wisajetwa ini jeren dari kata asalnya wisajeti. Wisajeti ya, artinya mengeluarkan atau setelah mengeluarkan atau setelah menyisihkan kalau saya. Lalu samananang ini adalah bisa dua kasus, bisa genitif jamak
atau datif jamak. Nah, kalau di sini saya pakainya datif jamak ya. Jadi untuk para samana. Wiharang ini adalah akusatif tunggal, artinya wihara. Karapesi ini adalah kausatif dari kata dasarnya karoti. Jadi mendapat sisipan ape, lalu akhirannya adalah pasten. Ya, ya. Jadi karapesi. Artinya membuat atau membangun. Ya. Di sini karena sebelum karapesi tidak ada instrumental atau tidak ada double akusatif, jadi ini akusatifnya tidak ada pelakunya, jadi langsung saja membangun. Jadi daripada membuat membangun, jadi langsung saja membangun wihara. Ya. Jadi kalau diterjemahkan, seorang hartawan, maaf salah, dari Jaren dulu. Setelah mengeluarkan atau menyisihkan kekayaannya yang banyak, seorang hartawan membangun wihara untuk para samana. Seperti itu. Oke. Bagaimana Pak Roni, Pak? Iya, sama Pak. Pak Wira ini bisa Jetua. Pak Wira terjemahkan. Kalau saya sih tadi cari di kamus bisa jadi itu spends ya, atau distribute atau distribute. Ya. Ya sih, emang menyisihkan sih kayaknya agak ini sih. Tapi kalau menghabiskan kan kayaknya kurang tepat juga karena nggak sampai habis gitu kan yang ngeluarin. Ya paling mungkin dia mengeluarkan gitu ya. Kan. Ya. Banyak kekayaan atau kekayaannya yang banyak ya? Kalau saya banyak kekayaannya, setelah membagikan banyak kekayaannya. Ya, banyak kekayaan. Kalau banyak uang bagaimana? Banyak uang? Dana kan bukan uang, Bu. Iya. Kalau uang bukan uang. Dana bukan uang. Kalau uang mula, Bu. Oh iya. Tanya sendiri ya. Oh iya. Oke, kayaknya diulang ya, Wira ya. Bahasa Indonesianya ya. Baik. Setelah mengeluarkan banyak, setelah mengeluarkan kekayaannya yang banyak, saya yang kekayaannya banyak, ya jadi maaf diulang lagi. Jadi setelah mengeluarkan kekayaannya yang banyak, seorang hartawan membangun wihara untuk para samana. Yang lain apa ada yang beda? Pak Wira, dana itu enggak bisa uang. Kenapa tidak di kamus ini bisa uang? Oh bisa ya? Kalau saya ingatnya uang kan mula itu. Bisa ya? Dana. Tapi sama aja lah. Yang penting intinya kan, gitu kan? Iya. Saya sudah bergabung kembali karena ini sudah pukul 20:27. Apakah kita satu nomor lagi hingga nomor 5 sehingga memudahkan saja supaya nomor berikutnya nomor 6 gitu loh daripada ini. Harta benda, kalau diterjemahkan harta benda juga boleh, dana, kekayaan, harta benda. Kedengaran nggak Ciu ya? Kedengaran saya tadi saya pikir saya masih hilang. Iya, tadi putus. Karena kuotanya habis ternyata. Okay. Maaf. Jadi boleh kekayaan, boleh harta benda ya, yang untuk dana. Oke, mungkin kalau nggak ada yang bertanya, satu lagi boleh kali ya? Masih 2 menit, boleh ya satu lagi? Boleh supaya lebih genap ya, saya ya, nomor 5 gitu ya. Selanjutnya Pak Roni nomor 5. Ya, hatino ca kaneruyo ca atawiya atindat. Hatino ini nominatif jamak, artinya gajah jantan, ca partikel artinya dan, kaneruyo ini nominatif juga, nominatif jamak, gajah-gajah betina, ca itu dan, atawiyang ini lokatif tunggal di hutang,
ahindati kata kerja ketiga jamak dan present tense. Mohon maaf, Pak Jadi Roni suaranya gajah-gajah sangat jantan dan pelan, Pak. gajah-gajah. Pak Roni suaranya sangat pelan. Oh, sorry. Boleh dikeraskan lagi, dimulai kan dari awal, Pak. Hatino itu nominatif jamak, artinya gajah-gajah jantan. Ca itu partikel, artinya dan. Kaneruyo ini juga nominatif jamak, artinya gajah-gajah betina. Ca ini partikel, atawiyang ini lokatif tunggal, artinya di hutan. Ahindanti ini kata kerja ketiga jamak, artinya berkeliaran. Gajah-gajah jantan dan gajah-gajah betina berkeliaran di hutan. Apakah ada yang berbeda? Iya, berjelas Pak Roni. Terima kasih. Apakah ada yang berbeda? Apakah Bu Popi ada pendapat yang beda? Atau Eli? Sama dengan Pak Roni. Jika sama, boleh diulang sekali lagi Pak Roni, bahasa Indonesia saja. Gajah-gajah jantan dan gajah-gajah betina berkeliaran di hutan. Oke. Sepertinya sudah pukul 20.29. Apakah ada, mungkin kita buka dulu, apakah masih ada yang bertanya? Atau ada yang berbeda jawabannya? Sebentar saya lihat cek dulu di grup, apakah ada yang bertanya? Tidak ada ya. Sekarang sudah pukul 20.30, saya apakah kita baiknya tutup? Iya, boleh. Oke. Oh, saya mau nanya dulu, mungkin masih ada yang merasa ketinggalan nggak ya? Mungkin mau menyampaikan sesuatu, boleh tolong disampaikan ya. Silakan kalian minta yang ingin menyuarakan pendapat untuk raise hand. Atau yang sedang raise hand sekarang, ada yang mau mengeluarkan pendapat atau usul? Apa ada yang masih ngerasa kecepatan atau bagaimana ya? Kalau memang mau disampaikan, tolong disampaikan ya. Tapi yang pasti pelajaran selanjutnya ini sangat mudah ya, tidak sulit, tidak terlalu sulit. Nanti kita baru sulit lagi pelajaran terakhir 32. Itu sulit. Itu tapi jangan takut. Ya, semuanya sudah bisa ikut, sudah sangat baik sekali. Karena memang Pali bukan hal yang mudah untuk dipelajari, tapi bisa selama mau, gitu ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup, Julia. Oke, seperti tidak ada lagi yang raise hand. Kita akan tutup ya, saya ya. Iya. Oke. Sadu anumodana Sayalai atas penjelasan dan bimbingan Sayalai di kelas Pali Primer malam ini. Selanjutnya Kalamita, mari kita bersama-sama menyebutkan Buddha Sasanang Cirang Titatu sebanyak 3 kali bersama-sama. Buddha Sasanang Cirang Titatu, Buddha Sasanang Cirang Titatu, Buddha Sasanang Cirang Titatu, sadu, sadu, sadu.